sahabat dan teman-teman penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik dimanapun berada. Petang hari ini kembali saya akan membahas beberapa hal tentang asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik tersebut. Kali ini yang ingin saya bahas adalah pola makan saya ketika mengalami asam lambung. Biar tidak terlalu lama, saya langsung bahas ke pola makan saya. Yang pertama, dari waktu makan. Ketika mengalami asam lambung, sudah barang tentu waktu makan harus benar-benar kita perhatikan. Dimulai dari sarapan pagi. Dulu ketika mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik, saya selalu mengawali pagi saya jam 5 pagi. Jam 5 pagi saya minum segelas besar air hangat. Kurang lebih 5 menit air hangat itu habis saya minum. 1 gelas besar. Setelah itu saya lakukan aktivitas olahraga ringan seperti jalan kaki di seputaran rumah atau depan rumah saya. Yang kebetulan di depan rumah saya ada sebuah tempat untuk melakukan jalan kaki ringan. Kemudian jam 6 pagi saya makan yang pertama. Yang saya makan jam 6 pagi itu adalah bubur putih tanpa garam. Hanya bubur putih. Dan porsinya pun porsi kecil. Karena seperti yang teman-teman sudah ketahui bersama, bagi penderita sakit ini, waktu makannya benar-benar harus kita tentukan, harus selektif betul menentukan pola waktu makan tersebut. Kemudian jam 8 pagi saya makan untuk yang kedua kalinya. Jam 8 pagi itu menunya sederhana. Buah. Dan buah pun buah yang lembek. Biasanya istri saya menyediakan buah pepaya. Dalam tanda kutip, ada beberapa orang yang tidak cocok dengan makan pepaya ketika mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik tersebut. Nah, kebetulan pengalaman saya, tubuh saya merespon positif pepaya tersebut. Kalaupun tidak ada pepaya, biasanya saya dibelikan buah pisang atau buah naga. Itu yang saya makan ketika jam 8 pagi. Porsinya pun porsi kecil. Tidak berani saya dalam porsi yang besar. Makan yang ketiga, saya makannya jam 10 pagi. Jam 10 pagi menu saya oatmeal. Saya tidak menyebutkan merek. Saya makan oatmeal dicampur dengan madu lebah asli yang saya dapat dari teman saya. Nah, makan besar pertama adalah jam 12 siang. Ketika makan siang. Saya katakan makan besar karena di sini saya sudah makan nasi. Nasi diisi dengan lauk tanpa digoreng, karena bagi penderita asam lambung, gorengan tersebut
sangat mengganggu tubuh kita. Mohon maaf, ada suara-suara, itu suara kucing di belakang, saya tidak edit. Biarkan saja karena mereka itu adalah bagian dari alam semesta ini. Berikutnya sayur mesti ada. Di setiap menu makan siang harus ada sayur. Dan ditambah juga buah. Kali ini siangnya saya biasanya disuguhkan pisang kembali oleh istri saya. Setengah ukuran pisang, bukan penuh. Kemudian untuk porsi air seperti biasa. Bagi penderita asam lambung, alangkah baiknya minum lebih banyak air. Dan yang saya lakukan adalah minum air hangat. Kurang lebih 8 gelas, minimal 8 gelas. Kalau bisa lebih bagus lagi. Jam 2 saya makan kembali. Yang saya makan jam 2 ini kembali buah. Kadang buah pir diberikan oleh istri saya. Kadang juga sirsak. Sekali lagi, tubuh saya merespon positif sirsak. Tapi sedikit. Sedikit sekali. Ditambah saya biasanya minum susu Etawa yang saya minum. Sekali lagi saya tidak menyebutkan merek susunya. Yang susu dicampur air hangat-hangat kuku tanpa diaduk. Kemudian saya minum. Biasanya setelah makan saya break 1 jam. Karena saya tidak akan tidur setelah makan. Saya isi jeda waktu kurang lebih 1 jam. Jam 3 saya biasanya istirahat sebentar. Rebahan sambil baca-baca buku. Kurang lebih jam 4 saya makan lagi. Makannya jam 4 ini saya makan biskuit, roti. Tetapi yang sedikit bahan pengembangnya. Biasanya kali ini saya sebutkan merek. Saya makan roti Regal. Itu yang saya makan jam 4 sore. Karena jam 5-nya biasanya saya melakukan yoga. Yoga yang saya lakukan adalah yoga tertawa di Ambara Seram bersama Maha Guru saya, Sri Aji Adi Guru Siwa Ambara. Beliau adalah guru saya, mentor saya, dan segalanya bagi saya. Karena beliau yang memberikan pemahaman-pemahaman tentang penyembuhan dan penyadaran diri. Kemudian jam 6 saya makan lagi. Nah, jam 6 ini yang saya makan adalah sayur dan buah. Sayurnya kadang buncis, kadang saya senang mentimun. Ibu saya membuatkan saya sayur mentimun. Sekali lagi porsinya juga porsi kecil. Ditambah sedikit nasi dan buah. Biasanya saya makan buah apel untuk malam harinya. Setelah itu saya sudah tidak makan lagi. Karena jam 9 saya sudah harus tidur. Saya tidak berani begadang. Karena menurut teman-teman saya yang juga penderita anxiety, pantang bagi kita untuk melakukan begadang tersebut. Karena begadang bisa membuat tenaga kita menjadi lesu, sehingga anxiety, sensasi anxiety itu bisa muncul pada pikiran kita. Ingat,
pengalaman saya selama mengalami sakit ini, saya makan setiap 2 jam sekali. Konsumsi air putih minimal 8 gelas. Saya biasanya kurang lebih 10-12 gelas, bahkan bisa lebih. Sebelum tidur, saya selalu minum segelas kecil air hangat untuk memberikan efek relaksasi pada organ-organ dalam saya. Itu yang bisa saya ceritakan dari pola makan saya sore hari ini atau petang hari ini. Nah, sekali lagi, apa yang saya katakan hari ini adalah pengalaman saya. Tentu bisa berbeda-beda pada setiap orang, terutama dari jenis makanan yang kita makan, kita konsumsi. Ada yang cocok makan pepaya, ada yang cocok makan sirsa, ada yang tidak cocok. Nah, itu sesuaikan dengan kondisi tubuh teman-teman semua. Ketika makan sedikit ada reaksi, hentikan. Tetapi di sini saya punya satu pantangan. Pantangan tentang jenis makanan. Makanan apa saja yang tidak boleh kita makan. Yang pertama, yang saya tidak makan adalah sayur nangka. Bahkan sampai buah nangka. Kenapa? Karena gas yang dihasilkan oleh sayuran nangka ini sangat besar, sehingga potensi begah pada perut, lambung itu sangat tinggi. Makanya jangan makan buah nangka dalam bentuk apapun. Kemudian buah-buahan yang kandungan vitamin C-nya sangat tinggi, itu pantangan bagi kita penderita asam lambung. Seperti yang saya jelaskan tadi, buah yang saya makan buah pisang, buah naga, apel, sirsa, pepaya. Dan untuk jenis-jenis makanan atau buah, teman-teman bisa konsultasikan pada ahli gizi yang banyak sekali. Bisa kita konsultasikan di aplikasi-aplikasi di handphone, atau bisa googling. Apapun bisa kita googling jenis-jenis makanan yang cocok buat teman-teman semua. Sekali lagi, yang saya bagikan di sini adalah pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam.